Arsenal serius incar Kenan Yildiz, Juventus pasang harga tinggi. Arsenal terus menunjukkan niatnya untuk memperkuat serangan dengan menjadikan Kenan Yildiz, bintang muda dari Juventus, sebagai sasaran utama. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini tengah menarik perhatian di Serie A, berkat performa cemerlangnya sejak dipromosikan ke tim utama Bianconeri pada tahun 2023. Di musim lalu, Yildiz berhasil membuat 9 gol dan 6 assist di semua kompetisi, sedangkan di awal musim ini, ia telah mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist hanya dalam 4 pertandingan. Statistik tersebut menjadikannya sebagai salah satu bakat muda paling berpotensi di Eropa. Minat Arsenal terhadap Yildiz sudah lama menjadi perhatian. The Gunners dilaporkan telah menghubungi Juventus serta agen pemain tersebut untuk menjajaki kemungkinan transfer. Bahkan, media Spanyol menginformasikan bahwa Direktur Olahraga Arsenal sudah memulai pembicaraan resmi untuk mewujudkan transfer ini. Arsenal dikabarkan menyiapkan tawaran besar senilai 60 juta euro ditambah dengan Leandro Trossard, namun Juventus menilai Trossard punya nilai yang lebih tinggi, berkisar antara 80 sampai 100 juta euro atau setara 1,5 triliun. Bagi Juventus, Yildiz lebih dari sekadar pemain muda berbakat, ia merupakan investasi masa depan klub. Manajemen Juve sedang merancang kontrak baru jangka panjang hingga tahun 2030, dengan peningkatan gaji yang signifikan agar penyerang ini tetap berada di Turin. Bastoni puji Pio Esposito, dia punya kualitas unik. Inter Milan melanjutkan tren positif setelah menundukkan Cagliari 2-0 pada laga pekan lalu. Salah satu sorotan utama dalam laga tersebut adalah gol perdana Francisco Pio Esposito untuk Nerazzurri di kompetisi Serie A. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, tak segan memberikan pujian kepada striker muda itu, menyebut sang penyerang memiliki kualitas unik yang bisa membuatnya jadi bintang masa depan. Masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Marcus Thuram di babak kedua, Pio Esposito langsung memberikan dampak. Pada menit ke-82, ia sukses memanfaatkan umpan Federico Di Marco untuk menggandakan keunggulan Inter menjadi 2-0. Gol tersebut bukan hanya mengunci kemenangan, tetapi juga membuka keran gol sang striker muda bersama tim senior Inter Milan. Sebelumnya, Esposito sempat tampil menjanjikan di Liga Champions saat melawan Ajax meski belum mampu mencetak gol. Analisis Gazzetta, AC Milan akan lebih kuat jika miliki Artem Dovbyk, bukan Gimenez. AC Milan saat ini berada di puncak klasemen Serie A. Namun, sebuah pertanyaan menarik muncul. Harian La Gazzetta dello Sport mengajukan sebuah skenario, bagaimana jika skenario ini melibatkan kegagalan pertukaran antara Santiago Gimenez dan Artem Dovbyk. Menurut mereka, Rossoneri bisa menjadi lebih kuat jika pertukaran itu terjadi. Harian La Gazzetta dello Sport mempertanyakan sebuah hal. Bagaimana jika pertukaran pemain di akhir mercato benar-benar terwujud? Gimenez akan pergi ke Roma, dan Dovbyk akan tiba di Milanello. Surat kabar itu merasai Rossoneri bisa lebih diuntungkan dari skenario tersebut. Pemain asal Ukraina itu bisa menjadi orang yang tepat. Ia dinilai sangat cocok untuk memimpin lini serang Massimiliano Allegri. Ia memiliki kecerdasan di area penalti. Fisik, teknik, dan presisinya juga sangat mumpuni. Milan saat ini tidak memiliki striker dengan profil fisik seperti Dovbyk. Inter siap permanenkan Manuel Akanji dari Manchester City. Inter Milan dikabarkan telah mengambil keputusan untuk mempermanenkan bek tengah Manuel Akanji, meski statusnya saat ini masih pinjaman dari Manchester City. Informasi ini diungkapkan pakar transfer Fabrizio Romano. Akanji bergabung dengan Inter pada hari terakhir bursa transfer musim panas dengan status pinjaman semusim senilai 1 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat opsi pembelian permanen sebesar 15 juta euro,
yang akan berubah menjadi kewajiban jika sang pemain tampil di setidaknya 50% pertandingan musim ini atau jika Inter berhasil meraih Scudetto. Sejauh ini, pemain internasional Swiss tersebut sudah tampil 3 kali di Serie A dan sekali di Liga Champions, termasuk saat membantu kemenangan Inter di markas Ajax. Dalam semua kesempatan itu, ia selalu dipercaya sebagai starter. Menurut pakar transfer ini, performa solid Akanji telah membuat Inter berencana segera mengaktifkan opsi pembelian tanpa menunggu kewajiban otomatis berlaku. Manchester United kejar lagi bintang Juventus ini di tahun 2026. Manchester United dilaporkan masih menaruh minat terhadap Dusan Vlahovic. Striker Juventus itu dikabarkan jadi target transfer setan merah di tahun 2026 nanti. Nama Vlahovic memang sempat santer dikaitkan dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia disebut-sebut jadi kandidat striker baru setan merah pada saat itu. Namun pada akhirnya, Manchester United memutuskan untuk membeli striker lain. Setan merah mendatangkan striker lain, yaitu Benjamin Sesko dari RB Leipzig untuk memperkuat lini serang. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa setan merah ternyata masih penasaran dengan sosok Vlahovic. Mereka akan mencoba merekrut striker timnas Serbia itu di tahun 2026 nanti. Menurut laporan itu, Manchester United masih tertarik merekrut Vlahovic meski mereka sudah memiliki Sesko. Penyebabnya karena Sesko masih butuh bantuan di skuad setan merah. Rabiot terpukau oleh Modric. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa berlari seperti itu di usia 40 tahun. Adrien Rabiot mengaku terkejut. Ia terpukau dengan penampilan rekan setimnya di AC Milan, Luka Modric. Komentar ini ia sampaikan setelah kemenangan heroik 2-1 atas Napoli. Rabiot dan Modric membentuk duet lini tengah yang luar biasa dalam pertandingan tersebut. Rabiot membentuk kemitraan yang sangat solid dengan Modric. Ia merasa bermain dengan sang maestro sangatlah mudah. Namun, ia juga sangat terkejut dengan stamina Modric yang luar biasa di usianya yang ke-40. Bermain dengan Luka itu mudah, karena dia tahu bagaimana mengendalikan tempo. Meskipun sejujurnya saya tidak tahu bagaimana dia bisa berlari seperti itu selama 90 menit di usia 40 tahun. Aku pemain internasional Prancis itu. Hasil Inter Milan versus Slavia Praha, Lautaro ganas, Nerazzurri naik ke papan atas Liga Champions. Wakil Italia, Inter Milan memetik hasil apik di pertandingan kedua League Pace Liga Champions. Berhadapan dengan Slavia Praha, Nerazzurri berhasil menang dengan skor telak 3-0. Lautaro Martinez menjadi bintang utama di laga ini dengan mencetak 2 gol, sementara Denzel Dumfries menyempurnakan kemenangan Inter dengan golnya. Kemenangan ini membawa Inter Milan naik ke peringkat ketiga klasemen sementara League Pace. Sementara kekalahan ini membuat Slavia Praha tertahan di peringkat ke-26.